We got one here. Collect your brand, back on the barge. Pada mulanya, manusia dan penyihir hidup berdampingan dengan damai, hingga suatu hari, seorang penyihir bernama Mordred menggunakan kekuatan sihirnya mengepung dan menyerang Kastil Camelot, pusat pemerintahan di Britania Raya, di bawah pemerintahan Raja Inggris bernama Uther Pendragon. Pasukan Inggris pun memberikan perlawanan, hingga Raja Uther pun harus turun tangan menghadapi Mordred secara langsung, dengan menggunakan sebuah pedang keramat bernama Pedang Excalibur. Akhirnya Mordred pun dapat dikalahkan. Hold it steady. Ketika malam menjelang, Raja Uther mempunyai sebuah firasat buruk yang akan terjadi. Hingga di tengah malam, ia membangunkan istrinya dan segera membawa anaknya yang bernama Arthur pergi meninggalkan kastil menggunakan sebuah perahu. Akhirnya firasatnya benar terjadi, saudaranya yang bernama Vortigern melakukan kudeta pemerintahan, dengan mengorbankan istrinya kepada iblis demi mendapatkan kekuatan. Akhirnya Raja Uther dan istrinya pun tewas terbunuh, sementara anaknya Arthur segera terhanyut perahu berlalu. Vortigern yang menginginkan tahta pemerintahan dan juga pedang Excalibur menjadi miliknya, namun Raja Uther segera membuang pedangnya ke atas dan tertancap pada pundaknya, hingga ia pun menjadi baru dan terkubur dalam lautan. Why do you not answer? Listen to me, woman. I need you to do as I tell you. Tell me what it is and I'll make it. Arthur kecil yang terbawa arus tiba pada sebuah dermaga di ibu kota Londinium, kemudian ia diambil oleh sekelompok wanita penghibur dan diadopsi. Sampai bertahun-tahun kemudian Arthur tumbuh menjadi pria dewasa yang kuat. Kehidupan jalanan yang keras membuat dirinya menjadi seorang berandalan yang tangguh dan pandai berkelahi. Suatu pagi, bertempat di Kastil Camelot, Raja Vortigern dibuat kaget oleh surutnya air laut hingga kemunculan pedang Excalibur yang tertancap pada sebuah batu, yang telah kita ketahui bahwa batu tersebut adalah Raja Uther Pendragon, ayah Arthur, hingga Vortigern pun mulai bertanya pada iblis peliharaannya mengenai kemunculan pedang Excalibur yang menampakkan dirinya, hingga iblis pun memberitahu bahwa akan datang raja yang sah, yang akan memimpin negeri itu. Reveal itself now. I'm not ready. King will come. It is. Must be met. There is no ambiguity, my lord. You know the price. Do yourself well. This wasn't your responsibility, Arthur. Hey! Suatu malam, rumah kediaman Arthur didatangi oleh pasukan kerajaan bernama Blackleg, di bawah pimpinan seorang jenderal bernama Jack, hendak mencari seorang buronan yang kabur seusai menyerang perahu milik raja. Oleh karena Arthur dan Jack adalah teman baik maka, Arthur pun mendapati pemberontak itu dan menyerahkan pada pasukan Blackleg. Jack yang curiga pada Arthur segera menginterogasinya,
apakah Arthur ada hubungan dengan pasukan pemberontak tersebut. What did I tell you about this establishment? Anyone in the house you don't know? Mind if I take a look? You may. In the back room, now. In this establishment, and that doesn't look good for you. Setelah mendengar cerita Arthur tentang kegiatan yang dia lakukan seharian, serta tindakan yang ia lakukan pada orang Viking bernama Greybeard, yang juga adalah teman baik Raja Vortigern, serta coretan pemberontak yang dilukis pada tembok-tembok, maka Arthur pun menceritakan kejadian yang sebenarnya. Teman Arthur yang bernama George, keturunan China yang melatih kungfu pada Arthur, mempunyai masalah dengan orang Viking, oleh karena telah menyakiti Lucy, perempuan yang telah membesarkan Arthur. Akhirnya Arthur pun menghampiri Greybeard serta memotong jenggot orang Viking tersebut, serta mengancamnya. Akhirnya Jack pun pergi berlalu sembari berpesan pada Arthur untuk waspada. I'm leaving with a year's wages. Because for the first time, there's something you don't know. Malam hari pun tiba, Arthur yang selalu dihantui tragedi masa lalunya yang setiap kali datang melalui mimpi, dibangunkan oleh temannya bernama Lake untuk segera kabur oleh karena pasukan Blackleg tengah datang mencarinya. Oleh karena masalah tadi siang dengan orang Viking, maka Arthur pun segera bergegas kabur, namun dia ditangkap oleh beberapa penjaga yang tengah berdiri berjaga, hingga ia pun dibawa ke kastil Camelot untuk diikuti sayembara mencabut pedang Excalibur. Arthur yang masih polos dan tidak mengetahui apapun segera mendahului para tahanan di sana dan menuju ke arah pedang ditancap, hingga tiba pada giliran Arthur untuk mencabut pedang tersebut tiba-tiba. Lightfoot, collect your brand, back on the barge. Raja Vortigern pun mengetahui bahwa Arthur adalah anak kandung dari Raja Uther Pendragon, oleh karena hanya keturunan asli yang dapat mencabut pedang tersebut. Raja pun menemui Arthur dan mulai berbicara padanya, hingga Arthur pun ditahan dengan alasan menimbun uang dari hasil pala para pedagang di kota, serta akan untuk dihukum di depan semua penduduk kerajaan. Sementara di kediaman Sir Bedivere, Panglima Perang Raja Uther didatangi oleh seorang wanita penyihir atau biasa dikatakan mage. Sedikit informasi, mage adalah istilah umum untuk penyihir, atau lebih tepatnya orang yang menggunakan kekuatan sihir, baik untuk hal yang baik maupun yang buruk. Sosok yang disebut mage umumnya adalah penyihir pemula dengan kekuatan tidak terlalu istimewa. Dilansir dari Wikipedia, sihir kadang-kadang dieja tenung, adalah praksis kuno yang berakar pada ritual sakral, ramalan spiritual, atau garis keturunan budaya dengan maksud untuk memanggil, memanipulasi, atau memanifestasikan kekuatan supernatural, makhluk, atau entitas di alam. Inkarnasi dunia, istilah kategoris namun sering ambigu yang telah digunakan untuk merujuk pada berbagai macam kepercayaan dan praktik, sering dianggap terpisah dari agama dan sains. So you will be his guide. You will help me. Meg diutus oleh Merlin, penyihir yang telah membuat pedang Excalibur untuk menolong Arthur, dibantu oleh sang Panglima Bedivere. Akhirnya rencana penyelamatan Arthur pun direncanakan. Sementara itu di kastil, Arthur yang telah ditangkap oleh Vortigern hendak dieksekusi, dengan mengancam akan menghabisi para wanita penghibur keluarga Arthur sewaktu kecil. Apabila Arthur hendak melawan, maka Arthur yang menyayangi keluarganya pun tunduk dan diam ketika dihadapkan pada seluruh penduduk kerajaan, hingga tiba saat ia ingin dieksekusi tiba-tiba. What do you have to say? On your head, Rook. I said, show the people the power of Excalibur! Dengan menggunakan kekuatannya, Meg dan para pasukan kepercayaan Raja Uther pun mulai beraksi menyelamatkan Arthur, hingga Arthur dibawa pada tempat persembunyian mereka yang dimana adalah sebuah goa. Karena status mereka yang menjadi orang paling dicari oleh Raja Vortigern, Arthur yang belum tahu maksud ia diselamatkan oleh mereka pun segera bertanya, namun Bedivere dan para pasukan yang lain hanya menatapnya, maka tiba-tiba. You're trying to get me to do something razzle-dazzle with that. There's an army of you. There's only one of me.
Arthur yang tersadar dari pingsannya pun hendak pergi, namun ditawari oleh Meg untuk menghapus mimpi buruk masa lalu yang selalu menghantuinya, maka Arthur pun setuju, hingga dengan syarat ia harus membawa pedang Excalibur ke sebuah menara di dalam hutan tanah kegelapan dan meletakkan pada sebuah batu altar. Akhirnya dibantu oleh penyihir dan Bedivere, Arthur dibawa ke tanah kegelapan, sampai di mana ia diserang oleh begitu banyak makhluk penghuni tanah kegelapan, hingga sampailah ia di batu altar tersebut, dan kisah tewasnya orang tuanya pun dirasakan Arthur sendiri. Gonna miss me. You can't. Arthur yang telah menyaksikan sendiri kematian ayah dan ibunya oleh paman kandungnya yaitu Raja Vortigern, maka Arthur bersama teman-temannya serta sisa pasukan ayahnya pun mulai menyusun rencana untuk merebut kembali mahkota raja dari Vortigern, hingga suatu hari bertempat di suatu dermaga, Raja Vortigern ingin menjadi sasaran dari Gusevald, anak buah Arthur, namun raja yang telah mengetahui maksud dan rencana mereka pun mengutus seseorang menggantikan dirinya berdiri. Hingga Gusevald yang telah mengetahui itu bukan raja pun membidik dengan tepat panglima Raja Vortigern yaitu Mercia, hingga Mercia pun harus tewas di tempat. Bill, get on with it. Master Vortigern. But what you fail to understand. You might survive today. Arthur bersama kawanannya pun mulai berlari menyelamatkan diri, akan tetapi pintu gerbang setiap pelosok negeri telah ditutup, dan mereka pun menjadi buruan seluruh pasukan Blackleg, maka Arthur pun mengarahkan kawanannya berlari menuju ke kediaman George, teman kungfunya, akan tetapi semakin banyak pasukan raja yang terus memburu hingga menewaskan teman-temannya, maka Arthur yang menjadi marah akan semua yang terjadi segera menyerang para pasukan menggunakan pedang Excalibur, hingga menewaskan begitu banyak orang. Arthur duduk sendiri dan menyesali apa yang telah terjadi pun mulai kesal terhadap pedang Excalibur tersebut, hingga dibuangnya pedang itu di laut, namun atas perintah penyihir Merlin, seorang peri danau mengambil pedang tersebut dan menjelaskan kepada Arthur tentang apa yang akan terjadi, apabila ia menolak pedang itu dan membiarkan pamannya yang memerintah, maka Arthur pun mulai menyadari bahwa semua kejadian ini harus dihentikan. Akhirnya Arthur pun menerima pedang itu dan mulai mengajak pasukannya menyerang kastil Raja Vortigern. Not just in Londinium, across the whole country. I'm ready. Say we're going to take the castle. What does that? Sesampainya di tempat persembunyian mereka, rupanya pasukan Blackleg telah mengetahui tempat mereka, hingga semua orang yang di dalam tempat itu telah ditawan raja di penjara kastil, hingga diberitahukan bahwa Arthur harus ke kastil raja sendiri membawa pedang Excalibur tersebut. Namun Arthur menyuruh Bedivere untuk mengantar pedang itu mendahuluinya, dan sebelum bergegas pergi, Arthur dijampi-jampi oleh Meg, hingga prosesi telah selesai. Arthur pun berangkat ke kastil raja seorang diri saja. I'll start with a little boy. You will feel Feel bright
the woody. He died fair soon, my lord, my dear. He may lie heavy, say, my blade. Sesampainya di dalam kastil, rupanya Raja Vortigern telah menunggunya, hingga tanpa disadari Vortigern, rupanya Meg telah mengikuti Arthur dari belakang dan bantuan pun diberikan dengan kemunculan seekor ular ingin menggigit Vortigern, namun dengan cepat Vortigern memotong ular tersebut, dan tanpa disadari, pedang Excalibur telah tertancap pada sebuah batu, dan dengan tiba-tiba, Vortigern yang telah mengetahui akan kekalahannya, segera menemui iblis peliharaannya untuk meminta bantuan kekuatan, namun iblis pun meminta tumbal sebagai harganya, hingga Vortigern pun mengorbankan anak perempuannya. Sementara di luar, Arthur dengan kekuatan pedang Excalibur segera membantai para pasukan Blackleg, hingga tiba ia di dalam menara tempat altar berada dan ingin menghancurkan menara tersebut. Tiba-tiba telah muncul Vortigern yang telah berubah bentuk, serta kondisi sekeliling pun telah berubah. Akhirnya pertarungan antara mereka pun mulai dilakukan. Father, what's happening? Arthur yang belum sepenuhnya menguasai kekuatan dari pedang Excalibur pun mulai dihajar oleh Vortigern, namun mengingat kematian kedua orang tuanya oleh pamannya Vortigern, maka Arthur dengan lihainya segera menghajar Vortigern hingga pada akhirnya Vortigern harus tewas dengan tusukan pedang tepat di tubuhnya. Vortigern yang telah diambang kematian pun dihampiri Arthur, sembari memberi ciuman hormat pada pamannya. Arthur pun dengan lega meninggalkan menara tersebut, sembari menghancurkan tempat itu. Pada akhirnya, para prajurit yang tewas pun dimakamkan dengan upacara kerajaan, para pahlawan teman-teman Arthur pun dilantik dan diberi gelar Sir, sedangkan para pasukan Viking pun dipaksa tunduk pada kerajaan Inggris, dan Arthur pun dilantik menjadi Raja Inggris, dengan sebutan Raja Arthur. Tamat.